Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Kita tiba pada pelajaran yang kelima dengan judul Semua Bangsa dan Babel. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk satu kesempatan di mana kami boleh merangkumkan akan pelajaran sekolah Sabat di pekan ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan boleh menguasai kami, mengurapi kami untuk boleh memahami akan maksud rencana Tuhan dan boleh mengerti gambaran Allah di dalam pelajaran kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kami siap mendengar di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Teks pelajaran kita ini terambil dari Kejadian pasal 9 sampai pasal 11 adalah pasal-pasal yang mencatat peristiwa-peristiwa setelah air bah. Sedangkan ayat intinya terambil dari Kejadian pasal 11 ayat 9. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Dalam pasal-pasal ini, gambaran apakah yang dapat kita pelajari? Tentunya ada beberapa hal yang dapat kita pelajari bersama. Yang pertama, Allah yang fair. Bagaimanakah menemukan gambaran Allah yang fair? Ya, setelah kisah air bah, catatan beralih kepada kehidupan keluarga Nuh. Kejadian 9 ayat 18 menyebutkan anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Kejadian pasal 9 ayat 25 menyebutkan, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Apakah Kanaan yang dimaksud adalah Ham? Dan siapakah yang mengutuknya? Apakah yang terjadi? Ham tidak hanya melihat secara diam-diam, secara tidak sengaja ketelanjangan ayahnya. Dia berkeliling dan membicarakannya bahkan tanpa mencoba untuk menyelesaikan masalah ayahnya. Ya, kita ketahui bahwa Nuh mabuk ya dan kemudian telanjang. Berbeda dengan reaksi langsung daripada saudara-saudaranya yang kemudian menutupi ayah mereka, sementara Ham membiarkan telanjang. Masalah di sini lebih tentang rasa respek kepada orang tua. Kegagalan untuk menghormati orang tua Anda yang mewakili masa lalu Anda akan mempengaruhi masa depan Anda. Itu tercatat di dalam Keluaran 20 ayat 12, kemudian Efesus pasal 6 ayat 2. Oleh sebab itu kutukan itu diberikan yang akan mempengaruhi masa depan Ham bersama dengan anaknya atau putranya Kanaan. Walaupun demikian, kutukan tersebut mengandung janji berkat. Dikaitkan dengan nama Kanaan yang berasal dari kata Kana yang berarti menaklukkan. Melalui penaklukan Kanaan, umat Allah, keturunan Sem akan memasuki tanah perjanjian dan menyiapkan jalan untuk kedatangan Mesias. Ini adalah kiasan nubuatan untuk perluasan perjanjian Allah kepada semua bangsa yang akan mencakup pekabaran Israel tentang keselamatan kepada dunia yang terkandung dalam ucapan Nuh di dalam Kejadian pasal 9 ayat 26-27. Dengan demikian,
Kutukan Ham pada kenyataannya akan menjadi berkah bagi semua bangsa, termasuk keturunan Ham dan Kanaan mana saja yang menerima keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan kepada mereka. Disinilah gambaran Allah yang sesungguhnya. Ia adalah Allah yang fair bagi yang menurut akan menerima berkat, tetapi yang tidak akan menuai kutuk. Kemudian untuk gambaran yang kedua, Allah yang mengizinkan. Bagaimanakah menemukan Allah yang mengizinkan? Saudara akan perhatikan bahwa Kejadian pasal 11 diawali dengan sekelompok orang yang mana mereka bergerak menuju ke satu tempat dan menetap di sana di ayat 1 dan 2. Kemudian di ayat 3 dan 4 mereka bersepakat, berencana untuk membuat batu bata. Ya, kemudian yang kedua membangun kota dan menara, dan yang ketiga mencari nama untuk mencapai persatuan. Mengapakah orang-orang di seluruh bumi ini begitu ingin mencapai persatuan? Frase seluruh bumi, ya, seluruh bumi mengacu pada sejumlah kecil orang, mereka yang hidup setelah air bah. Alasan untuk bersatu bersama karena mereka ingin membangun menara untuk mencapai surga. Di dalam ayat 4, bangsa-bangsa ini bersatu untuk mencoba mengambil tempat Tuhan. Sejatinya niat mereka yang sebenarnya adalah untuk menggantikan Tuhan sendiri Sang Pencipta. Dalam penciptaan, niat dan tindakan Tuhan dinyatakan, marilah kita menjadikan. Di dalam Kejadian 1 ayat 26. Dan sebagai tandingan, ya, kelompok ini mereka pun menyatakan niat dan tindakan yang sama. Marilah kita membuat. Kejadian 11 ayat 3 dan 4. Selanjutnya, tindakan berikutnya adalah marilah kita mencari nama. Kejadian 11 ayat 4 adalah ekspresi yang sama digunakan untuk Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya pasal 63 ayat 12-14. Terkesan dengan jelas di sini bahwa para pembangun Babel memenuhi ambisi mereka untuk menggantikan Tuhan Sang Pencipta. Ingatan tentang air bah pasti menjadi dasar proyek mereka. Pembangunan akan kota Babel. Mereka membangun menara tinggi untuk dapat terhindar dari banjir berikutnya yang akan datang. Disinilah upaya mereka untuk mencapai ke atas, untuk mencapai surga, merebut Tuhan. Ini memang akan menjadi ciri semangat daripada Babylon. Jika melihat motif, niat, dan tindakan Babel, mengapa Allah tidak langsung mencegah lahir dan munculnya Babel dalam sejarah dunia? Ya, inilah gambaran Allah yang mengizinkan bahwa Babel yang di kemudian hari dalam nubuatan bahkan diizinkan Allah berkuasa 3,5 masa. Demikianlah gambaran Allah yang mengizinkan bergema di sini. Kemudian bagian yang ketiga, Allah yang berkuasa. Bagaimanakah menemukan gambaran Allah yang berkuasa dalam kisah ini? Kejadian pasal 11 ayat 5. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan di ayat 7 diulangi juga frase lalu turunlah Tuhan. Mengapa Tuhan turun ke bumi di sini? Peristiwa apakah yang memotivasi reaksi ilahi ini? Ironisnya, meskipun orang-orang berusaha untuk naik, ya, Tuhan harus turun kepada mereka. Turunnya Tuhan adalah penegasan supremasinya, kekuasaannya,
tentunya Tuhan akan selalu berada di luar jangkauan kita sebagai manusia. Segala upaya manusia untuk naik dan melawannya adalah konyol dan tentunya sia-sia. Sejatinya ketika Tuhan melihat kota dan menara yang muncul di ayat 5, ia tidak harus turun untuk melihat. Karena dengan melihat saja, bahkan manusia pun tidak ada satu yang luput lolos dari pantauannya. Mazmur 139 ayat 7-12. Namun Allah tidak hanya sekedar melihat, tetapi dia juga tetap turun. Disinilah konsep itu kita dapatkan. Konsep tersebut menekankan keterlibatan Tuhan dengan umat manusia. Turunnya Tuhan beragam makna. Bisa mengingatkan kita pada prinsip kebenaran oleh iman, dan proses kasih karunia Tuhan datang ke dunia menyelamatkan kita. Ini juga bisa menyiratkan betapa Dia begitu peduli tentang apa yang terjadi di sana. Namun poin utama turunnya Allah dalam kasus Babel adalah Tuhan ingin mengakhiri persatuan yang tertanam dalam mereka, yang mengingatkan keadaan kejatuhan mereka hanya dapat menuntun pada semakin banyak kejahatan. Itulah sebabnya mengapa Dia memilih untuk mengacaukan bahasa mereka yang akan mengakhiri skema persatuan mereka. Bukankah ini adalah gambaran Allah yang berkuasa mengontrol dan mengendalikan segala sesuatu? Pena Inspirasi menyebutkan bahwa rencana pembangun Babel berakhir dengan kekalahan dan rasa malu. Tugu peringatan akan kebanggaan mereka berubah menjadi peringatan akan kebodohan mereka. Namun demikian manusia tetap mengikuti jalan yang sama, bergantung kepada diri dan menolak hukum Allah. Ini adalah yang telah dicoba dijalankan setan di dalam sorga, sama dengan apa yang mendorong Kain dalam mempersembahkan korbannya. Kisah Menara Babel menyatakan keangkuhan manusia dan pada akhirnya gagal juga. Kedahsyatan kehebatan manusia dengan mudah dipatahkan Allah yang Maha Kuasa. Firman-Nya, mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Di ayat 6. Demikianlah gambaran Allah yang berkuasa dalam peristiwa ini. Kemudian kita masuk kepada poin yang keempat, yaitu adalah Allah yang menebus. Bagaimanakah menemukan gambaran Allah yang menebus di balik kisah Babel? Dapatkah kita melihat Allah yang berkuasa menghancurkan adalah Allah yang menebus? Ya, di dalam Kejadian pasal 11 ayat 8-9 dan Kejadian pasal 9 ayat 1 dapat dipahami bahwa pembubaran Tuhan itu bersifat menebus, ya. Bayangkan, ya, rencana Allah bagi manusia adalah beranak cucu dan bertambah banyak dan penuhilah bumi. Dengan membangun Babel, orang lebih memilih untuk bersama-sama dalam satu tempat, dan ini berarti bahwa mereka tidak terserak ke seluruh bumi seperti yang muncul di ayat 4. Ini adalah satu indikasi yang kuat dalam melawan Allah. Sayangnya, mereka berusaha menggunakan kekuatan bersatu untuk kejahatan, bukan kebaikan. Mereka ingin mencari nama, cerminan kuat dari kesombongan dan kebanggaan mereka sendiri. Oleh karena itu, dalam penghakiman atas pembangkangan mereka langsung,
Tuhan menyebarkan mereka yang muncul di ayat 9. Diserahkan ke seluruh bumi. Persis seperti apa yang mereka tidak kehendaki. Ellen White menyebutkan orang-orang Babel telah bertekad untuk mendirikan satu pemerintahan yang terlepas dari Allah. Namun demikian ada beberapa di antara mereka yang takut akan Tuhan, tetapi telah tertipu oleh sifat pura-pura dari orang-orang jahat dan tertarik pada muslihat mereka. Demi untuk orang-orang yang setiawan ini, Tuhan telah menunda hukumannya dan memberikan kepada mereka kesempatan untuk menyatakan tabiat mereka yang sebenarnya. Apabila rencana-rencana mereka sedang berkembang, anak-anak Allah berusaha untuk mencegah mereka dari maksud mereka itu. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa pena inspirasi menyebutkan bahwa Allah tahu masih ada orang-orang yang perlu diselamatkan dari pengaruh kejahatan. Eksekusi, pemutusan lingkaran kejahatan di sini adalah upaya penebusan. Demikianlah gambaran Allah yang menebus di balik kisah Babel. Kita pun dapat melihat Allah yang berkuasa menghancurkan adalah Allah yang menebus. Demikianlah peristiwa-peristiwa setelah air bah, termasuk dengan Menara Babel, telah menjadi God's story. Kisah tentang Allah dengan karakternya yang menonjol seperti Allah yang fair, Allah yang mengizinkan, Allah yang berkuasa, dan Allah yang menebus. Kiranya rangkuman pelajaran Sekolah Sabat untuk pekan ini kiranya dapat menolong kita semuanya untuk bisa mengenal Allah dengan baik melalui peristiwa-peristiwa yang sulit kita pahami, tetapi sejatinya Allah hadir di sana dan begitu kuat untuk menyatakan dirinya, sifatnya, dan apa yang Tuhan lakukan. Mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk rangkuman pelajaran Sekolah Sabat di pekan ini. Kiranya boleh menolong kami untuk memahami rencana Tuhan yang terbaik dan boleh mengenal pribadi Allah, sifat Allah, dan pekerjaan Engkau di balik peristiwa-peristiwa yang sulit untuk kami mengerti. Terima kasih Engkau ada di dalam setiap rencana kehidupan kami, di setiap sejarah dunia ini, bahkan di setiap langkah kehidupan kami di masa depan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dan memberkati semua pemirsa yang telah menonton. Di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya.